Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Balik lagi di episode ketiga sekarang itu ya, podcast tren. eh, Namanya podcast tren ya, di Pesantren Persatuan Islam Tarogong. Ini podcast yang akan membahas tentang segala sesuatu yang terjadi di pesantren kita. Audiensnya juga teman-teman yang ada di teman-teman asatid, santri, karyawan, ya, yang ada di lingkungan pesantren Persatuan Islam Tarogong ini. Dan alhamdulillah hari ini udah kedatangan tamu luar biasa, Ais, tamu spesial, tamu spesial, penghuni, penghuni di sini juga karena eh kebetulan dapat informasi sih ya, ada beberapa hari yang lalu, hari Senin ya, hari Minggu, hari eh Minggu. hari Minggu kemarin, kalau salah satu jenjang di pesantren Persatuan Islam Tarogong ini eh berhasil meraih satu juara ya. Tapi juaranya apa? Ah, biar Ya. biar nggak di-spill ya, jadi ngobrolnya Oh di sini aja. iya. Oke, alhamdulillah di sini sekarang udah kedatangan Coach Tony, Coach pelatih futsal kita di pesantren ini. Udah berapa tahun ya? 15 tahun kayaknya. Udah 15 tahun ya dari pertama. 2011 saya dulu. Itu ngajar atau awal bikin ekskul futsal? Awalnya bikin ekskul dulu. Saya masih ingat sama Ustadz Ujang Lukman. Oh, itu tuh pas awal Oh itu pertama bikin ekskul futsalnya. balad tata jong saya di lapang sepak bola. Ngobrol gitu. Ngobrol. Kan bantuan lah cina. Futsal. Oh, berarti ekskul Futsal. futsal mah udah ada dulunya. Ekskul Cuman nggak futsal. ada pelatihnya. Ya, Ah, betul. Kalau dulu sih ini sejarah ya. ah. Kalau dulu yang ada sepak bola dulu. Oh iya, main bola dulu. Ya, sepak bola dulu. Pas zaman saya ya bahas Ah, sepak bola. makanya tiba-tiba waktu itu Ustadz Ujang Lukman memfasilitasi saya di futsal, seolah kiblatnya sekarang geser, Jadi futsal sepak ya. bolanya nggak ada. Sepak bolanya nggak ada, Iya, malah jadi futsal. Jadi padahal ya usia ekskulnya mah berarti dari 15 tahun yang lalu. Berarti wah udah luka-liku berapa ya. udah berapa generasi itu? Generasinya berapa ya? Sudah tidak Masih masih terhitung, ingat nggak generasi awalnya siapa? Bim sudah bisa disebutin terhitung. kali. Kalau yang saya paling ingat itu angkatannya yang almarhum kemarin, Ustadz Tegar, Eh, Tegar Arifin. Tegar Arifin. Ya, 2017 itu kan alumni Mualimin ya. ya. Berarti Sanawian 2014 Nah, 15 itulah. ya. Iya, Oh iya, ha. itu yang paling ingat. eh, Jadi saya sudah mulai dekat banget sama anak-anak angkatan Tegar itu, Nah, almarhum. Jadi mereka, wah gila, perjuangannya luar biasa. Karena eh, kita pesantren nih. iya. Kita pesantren yang notabene ketika berhubungan dengan dunia seperti itu, saya cerita sedikit mungkin supportnya tidak begitu Ah, seperti itu sekarang. belum lah ya. Belum, Belum, belum. belum, belum. Makanya anak-anak waktu itu saya masih ingat yang terakhir ketika ikut antar pesantren di Bandung, Nah, saya nggak bisa nemenin, tapi anak-anak sampai harus berangkat ke sana sendiri. sendiri Oh, tanpa pelatih. tanpa pelatih Tanpa perwakilan dari dan sekolah perwakilan sama sekali. nulis sendiri. Dia sendiri berangkat, cuman dikasih syarat. Saya masih ingat kalau nggak salah waktu itu katanya, misal ada persetujuan dari orang tua silahkan berangkat. Oh, gitu. Dapat berarti persetujuan dari orang Dapat tua. persetujuan dari Oh. orang tua, cuman lembaga kan sekali lagi waktu itu mungkin masih transisi nih, Nah, tidak seperti sekarang. hmm. Kalau sekarang kan luar biasa supportnya ya, Ya. apalagi bukan saya Nah, membandingkan, apalagi untuk MA-nya, wih keren, mm. keren. Mungkin MA support versi itu udah sekarang mulai ada semenjak itu, udah dapat prestasi ya. itu, Nah, betul. Kak, awal dapat prestasi yang agak luar biasa gitu sampai ada lirikan kapan nih? Ya, prestasi pertama yang "Wih, luar biasa nih." Yang luar biasa itu saya ingat yang MTS itu juara satu Liga 2 Liga pelajar 2 Kabupaten pelajar Garut. Kabupaten Garut. Sekitar tahun Berarti kalau Kabupaten Garut itu bukan cuman pesantren aja. bukan. Bukan, berarti udah Cuman umum. cuman yang saya menjadi suka nangis sendiri itu ketika di Liga Pelajar yang nongkrong sekolah swasta satu-satunya itu Nah, Persis Tarogong. oh yang sering Berarti 12 pemain, 12 tim, 11 sekolah itu sekolah negeri semuanya. semuanya negeri. Jadi kita satu-satunya pesantren Satu-satunya di persis. bawah
naungan Kementerian Agama dan swasta juga. Oh, jadi bukan cuman pesantren aja. Bukan Bukan cuman pesantren di bawah Kementerian kementerian. Agama, terus yang swasta lagi ya. Iya, yang swastanya gitu. Karena Berarti sekarang mah ada negeri mah investasi. udah jalan agak lama dan udah ada Oh, prestasinya berarti ya. kalau negeri mah kan notabene dari dulu yang saya tahu itu ada beberapa sekolah negeri yang Hmm. menyediakan fasilitas untuk anak yang punya prestasi di bidang olahraga. Oh, berarti dari sekolah itu juga lapangannya, keperalatannya udah ada ya. Ya, seperti itu. Kita udah ada belum dulu? Tahun berapa Gitu ya ya. yang di belakang itu? Lapangan futsal yang ini ya. Eh, tahun berapa Tahun ya? berapa ya? Kalau nggak salah 4 tahun dua belakang ribu ya. dua pas Dua. COVID nggak sih atau Iya, habis COVID habis ya? COVID ya. Oh, di situ ya. Berarti baru ada. Itu juga bantuan ya. Itu juga alhamdulillah, Alhamdulillah ya alhamdulillah. dapat Kita bantuan. bersyukur Jadi ya. makin dapat dukungan ya. Betul. Makanya makin kesini kayaknya prestasinya udah mulai luar biasa. Ini kayaknya bukan cuman prestasi eh pelatihnya aja, tapi tentu anak-anaknya juga ya. Nah, ini berita yang hari ini sangat menggembirakan. Heeh. Tadi saya lihat ini ada beberapa pemain yang Iya, masih duduk di MTS iya. terpanggil untuk seleksi Timnas Regional Jawa Barat untuk usia 16. Luar biasa. Ini baru nih Ini informasinya. baru, Wah, baru di tadi spill pagi, guys. Baru di baru tadi spill. pagi, Baru tadi pagi. baru Ada tadi berapa orang pagi. kalau boleh tahu? Ada 3 orang, Tiga termasuk orang. yang best player kemarin. Oh, Karena kita yang kemarin itu pas final, oh ya. best playernya Ah, alhamdulillah dari kita. anak kita. Oke, sebelum nanti ya kita Eh, juga bahas cerita tentang proses final kemarin Oke, ya. siap, Kayaknya seru siap. banget kalau misalkan diceritain. Kayaknya nanti kapan-kapan para best player juga bisa kita ajak ngobrol kali ya di sini ya. Harus itu, Harus ya. harus. Inspiratif juga soalnya ya. Betul, Betul. inspiratif. Karena ini anak perjuangannya sangat luar biasa. Oh, luar Wah, biasa. gila. Apalah. Kalau saya selalu bilang, Nah, kalau anak-anak yang mm-mm. sudah fokus di kata jong gitu ya, selalu bilang gila. Heeh. Karena mungkin sudah ketemu di situ ya, Oh, sudah ketemu di situ ruhnya, bakatnya, makanya ruhnya, dia minatnya, langsung, passionnya mungkin iya, ya. passionnya sudah di situ, makanya Jadi totalitasnya secara sangat totalitas bagus. terus secara skill pun jadi keasah Betul. luar biasa gitu ya. Tapi sedikit spill nih, anak yang best player kemarin itu sangat soleh, Wah, luar sekolahnya biasa. rajin, Wah, luar meskipun biasa. ya kalau ada Ada sedikit-sedikit yang kurang kurang ya mah wajar itu lah mah ya ya, gitu ya. ya. Maksudnya berarti Tapi unggul di sini ada kurang di lain ya biasa lah itu ya, ya. Oke, mau tanya sedikit nih. oke. Kalau boleh tahu kemarin tuh kita habis juara apa ya? Kompetisinya namanya apa? Super Proton qualifier untuk ke Jawa Barat. Super Proton Qualifier untuk ke Jawa Barat. Artinya seleksi tingkat kabupaten Dan untuk untuk mewakili lanjut ke mewakili kabupaten untuk lanjut ke provinsi. provinsi. Betul. Itu pemain-pemainnya sekolahnya atau pemainnya? Pemain mewakili sekolah. Pemain mewakili sekolah. Berarti Karena sekolah sekolah kita sekolah juga ikut MTS gitu. nah ini Oh, yang soalnya kan menjadi kalau misalkan seleksi itu misalkan oke kemarin juara, tapi yang diambil pemainnya enggak. aja buat ikut Kalau nggak? sekarang tim dulu, Oh, sekarang tim tim dulu. dulu. Kecuali yang tadi saya Oh, sampaikan kecuali yang unggulan. tadi yang dapat panggilan Ya, itu. itu. Oh, Yang lebih luar biasa ya itu ada oh panggilannya. iya. Jadi Ini mah berarti kita kemarin nyari tiket ya. untuk perwakilan dari Kabupaten Garut Hmm. berupa kalau di klub ngeklub, tapi ini kan sekolah yang di Iya, iya, ininya. iya. Berarti sekolah yang harus ke sana. Nah, Makanya kemarin saya ngobrol, ini sekolah mau gimana? nah, Karena bukan deket-deket nih. heeh. Ada ke Bogor. Bogor. Oh, jadi nanti di tingkat Tugasnya itu provinsi lokasinya di Bogor. Bogor. Kapan tuh? Informasi yang pertama didapat kemarin katanya sekitar bulan November. Bulan November. Berarti ada persiapan kurang lebih kalau latihan 2 bulanan lah ya. Persiapan ya. Itu pendek apa panjang nih kalau misalkan kategori buat latihan ya. Ini kan kan salah satu perjalanan mereka dapat prestasi itu kan Betul. bukan cuman ikut pertandingan, tapi kan proses latihannya juga ya. Intensitasnya ini kalau misalkan ngukur dari proses latihan ini Eh, Kendala ya. Kalau saya sampaikan dulu kendala. Anak-anak zaman sekarang itu kan tidak seperti kita ya. oh, generasi Oh, idola ya. generasi sekarang. Kalau kitanya tidak bagus untuk merayunya, Hmm, susah banget ke lapang. heeh. Kadang ya ini curhat sedikit nih. Dulu mah Kadang saya antusiasnya kita gitu ya yang penasaran. Sekarang mah kita yang kadang saya sekarang mah saya nongkrongin di lapang yang datang hanya 4 5 orang. oh gitu. Kalau dulu mah kan pemain nungguin pelatih. Main dengan pelatih sekarang Pelatih pelatih dengan pemain.
Tapi saya semangatnya Ah, dengan si blast player ini. oh, karena dia mah Blast player selalu ini oh ngasih ngasih semangatnya ke teman-temannya, mm, selalu ngobrol juga dengan saya. mm, Makanya mm, saya terpanggil terus, mm. terpanggil terus. Kasihan karena kalau tidak saya siapa lagi gitu. Jadi salah satu yang ngejaga semangat lah ya. Iya, salah Jadi satu yang tetap itu. tetap kalau nggak ada dia mah, aduh ngapain aja. Luar biasa berarti ya ini teman-teman yang satu ini udah mah jadi best player mungkin ya. Terus mungkin bisa jadi teladan juga ya di grupnya ya. Kalau untuk saya sampaikan tadinya, kalau untuk urusan di futsal, Mm-mm. si best player ini jadi contoh yang sangat luar biasa. Teladan luar biasa lah ya. Teladan. Luar biasa. Itu mungkin salah satu teladannya kayaknya bukan cuma dari futsalnya Mhm. aja ya. Jadi secara Apalagi personal, gimana? apalagi misalkan kita di pesantren, tentu ya selain santrinya sendiri yang mungkin ya baik, dicontohin teladan uswah, tapi tentu di ekskul futsal sendiri pun ada penanaman-penanaman itu kan. Apa aja Iya. kira-kira yang selama ini udah ditanamkan? Terutama ini kaitannya nanti sama latihan yang mau sekarang kita jadi persiapan buat ke tingkat provinsi. Kalau yang selalu saya ingatkan yang utama, tentunya di anak-anak itu ketika kumpul itu selalu mengingatkan, jangan melepaskan baju sebagai anak dari pesantren. Itu yang Sebagai pertama. santri lah ya. Oh, Hmm. sebagai santri gitu kan. Meskipun yang dalam tanda petik urusan tata jong apalagi di sepak bola itu selalu ada benturan yang sangat Oh luar iya, biasa. iya, iya. Kalau saya selalu mengingatkan kita itu anak pesantren, Mm-mm. kita itu santri. Kita ya. Jangan sampai baju itu lepas dulu. Mm-mm. Makanya saya itu eh, dari dulu sangat apa ya, sangat sangat bersemangat, Mm-mm. sangat juk gitu Mm-mm. ketika anak-anak bermain futsal di lapangan, mainnya soleh pisan, Nah, ini soalnya soleh pisan gitu kayak Bang. gimana tuh contohnya? Kayak gimana contohnya? Kalau misalkan mau di Bahkan breakdown ini, ya ini cerita sedikit. Bahkan dulu mah saya masih ingat yang angkatan almarhum itu ya, ya, Tegar itu. Eh, lagi ketemu sama salah satu sekolah, lagi body charge, mungkin kena sikut. ya, nggak Bukannya sengaja. ngebales, Nah, lari ke saya, bilang ke saya, Ustaz, aku disikut. Astagfirullah. Wan. Ceritanya sama seperti itu. kayak gitu. Heeh. Makanya saya berpikir, ini teh kenapa anak itu seperti itu? Nah, Ya mungkin tadi itu ya, ya. beberapa tentang ya hubungan sebagai manusianya jangan Nah, sampai ditinggalkan, bahkan kata saya. Saya tuh adem ketika nah, anak-anak turun. penanaman akhlak lah ya. Nah, Ada itu penanaman poinnya. akhlak. Ya, jadi nggak cuman sportivitasnya aja ya atau misalkan cuman hype-nya semangat nawe hungkul Nah, misalkan di depan mana penting menang tapi ada tetap ada hmm, kerendahan hati yang itu tetap perlu pembelajaran dijaga anak di gitu. sekolahnya itu Mm-mm. bisa dituangkan di situ. Dituangkan diaplikasikan dalam kompetisi dalam ekskul bahkan diterapkan dalam kegiatan fisik seperti olahraga kayak Betul. gini bisa ya. Makanya kan saya selalu selalu ngobrol ke anak-anak. Kalian itu nggak ngelihat saya lagi main. Kalau dalam situasi Heeh, lagi main nih, heeh. malah ke pinggir dulu bilang, Ustaz, aku kena kena sikut. Ustaz, aku ditabrak. Lihat saya lagi main. Gelitik-gelitik, oke, mau ngelek lawan. Saya bilang seperti itu. Maksudnya bukan mainnya harus seperti saya. Ya, 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 Tapi ya. lagi momen seperti itu, selama mungkin sesuai dengan rule of the game Iya, gitu rule kan of the ya. game ya. Rule of the game-nya silahkan bermain aja. Heeh. Itu mungkin salah satu cara mungkinnya justru ya, Iya. atau salah satu power kita sendiri ya, Iya. sebenarnya. Makanya kata saya sekali lagi tadi katakan, adem bawa anak-anak. Karena mungkin bagian-bagian Hmm, yang seperti itunya iya, tidak usah diingatkan lagi. iya. Sportivitas kalau dalam Hmm, bahasa olahraganya ya, hmm, mereka itu sudah sampai ke sana lah. hmm, Mudah-mudahan itu selalu tertanam sampai hmm. kapanpun. Itu tuh turun temurun biasanya kayak gitu. Atau misalkan pas generasi itu begitu, atau misalkan tiap-tiap generasi ada kekhasannya sendiri nggak sih? Hampir tidak pernah berubah. Hampir nggak pernah Hampir berubah. tidak berubah. Meskipun ya ada sedikit-sedikit kalau ke sininya karena anak sudah mulai berhubungan dengan Oh eh, ya. ya teman-temannya yang lain. Hmm, eh, saya selalu mengingatkan nah, bahwa
fair play, sportivitas di Tetap harus lapangan itu yang dijaga, paling utama. paling utama ya. Karena kita tidak mau kita menang ada orang lain yang celaka, Mhm. Iya cedera iya gitu kan iya. ya karena ulah Ya, kita. kita nerima kemenangan bukan lewat cara-cara yang itulah Nah, ya. kan bola boleh lewat, orang tidak boleh lewat. Heeh, Makanya saya dalam permainan juga selalu menitik beratkan ke anak-anak karena yang saya cari itu bukan selalu piala, mhm. tapi bagaimana anak bisa mencintai dulu olahraganya Mencintai dulu olahraganya. dan nanti ke depannya olahraga itu akan mencintai dia dan menjadikan prestasi buat dia. Oh, feedbacknya ya. Betul. Oke. Jadi jangan sampai ya itu tadi teh main brutal dan Ah, sebagainya. Udah karena ingin piala. iya, Piala didapat kemampuannya di mana? iya, Mentalnya aja. iya. Tidak saya. Heeh, Tapi ya bagaimana anak bisa main dengan bagus. iya, Masalah piala itu kan urusan iya. Allah. Berarti kan prestasi itu kalaupun misalkan didapat nggak akan ada artinya ya kalau nggak ada nilai-nilai rupiah atau Ya, istilahnya. itu. Kadang itu jadi nilai plus kan kalau di Betul. pesantren kan ya. Sangat Dan menjadi plus. dan mungkin seharusnya ya di tingkat mereka gitu ya ketika bersanding atau bertarung dengan sekolah-sekolah lain Hmm. harusnya sih jadi contoh ya gitu. Jadi kita pun Mudah-mudahan. dalam dalam rangka bukan cuma olahraganya tapi syiarnya Nah, juga. salah satunya Iya. contoh kemarin ketika di hari Sabtu kita main itu sekitar jam 11-an Nah, untuk perempat final. Kebetulan ketemu dengan sekolah sama dengan kita ya. nah, oh sama. Benar itu. Oh sama Eh, pesantren juga. Selesai main lagi di jadwal jam 17. Tapi Jam 5 karena sore. ya jam Oh, menjelang 17 maghrib. dan ternyata waktunya molor sampai ternyata betul pas menjelang Pas maghrib menjelang maghrib. Itu mau mulai atau pas mau selesai? mau mulai. Oh, baru mau mulai. Makanya saya menemui Gitu panitianya ya. meminta izin Sholat dulu. sholat dulu. Dan Mm-mm. luar biasanya anak-anaknya juga sudah mempersiapkan diri Sudah untuk itu. mempersiapkan diri. Iya. Iya. Alhamdulillahnya makanya kata saya juga sekali diingatkan anak-anak insya Allah. Langsung respon Karena ya. mudah-mudahan sekali lagi sudah menjadi ruhnya. Heeh. Jadi jangan futsalnya aja yang menjadi Heeh. ruh ya. Iya, kadang Eh, usahanya aja tetap harus Kewajibannya ada apa gitu. kepasrahannya juga ya Nah, sama yang gitu. di atas. Bahkan salah satu tim ofisialnya ngingetin, eh 1% usaha, 88% doa. Doa. Itu jadi penguat, makanya anak-anak ayo ayo. Semangat lah ya, apalagi kalau Makanya misalkan ada kompetisi kayak gitu ya. makanya kita agak telat datang ke lapangannya Mm, karena kita buka dulu perlengkapan mm, sepatu, kaos kaki, sholat dulu, udah mm, itu pakai lagi. mm. Tapi ya alhamdulillah Dan tapi betul. alhamdulillah ya tentunya. Jadi ada hasilnya gitunya. Alhamdulillah. Jadi ini buat kalau misalkan kita balik lagi ngebahas tentang kompetisi yang tingkat provinsi, Hmm, ya, ada target nih. Ya target pasti Pak. target Oh, pasti pasti ada ada. ya. Target Kalau sebelumnya kita udah pernah nggak sih ke tingkat yang ini? tingkat Jawa Barat, tingkat provinsi belum, Belum ya. belum. Berarti ini mungkin first time ya. First time untuk sekian generasi ini Betul. pertama kalinya ya. Untuk Generasi. kompetisi yang ini ya. Betul. Kalau mungkin untuk kompetisi yang lain mungkin pernah juga. Tapi kayak Liga Persis kan, nah Ah, itu pernah betul. ya provinsi juga. Tapi Betul. kan ruang lingkupnya pesantren. Kalau ini Ya. kan mungkin Ini lebih mah luas lagi lebih kan, luas lagi. lebih luas lagi. Ini first time berarti. Berarti karena ini first time pasang target nggak nih? Pasang Dari target anak-anak, satu. dari anak-anak atau dari pelatih sendiri nih? Pasti mengingatkan dari saya. Ah, Pasti mengingatkan dari saya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak termotivasi. iya ya. Ya. Karena kalau kita tidak memasang target, nanti anak-anaknya juga akan loyo. Oh iya Ya. ya. Makanya kita pasang target. Targetnya pasti paling target tertinggi ya. Oh, target tertinggi. Ya. Kalau saya sih sebetulnya targetnya tidak muluk-muluk, pasti final. Oh, final. Orang mangke we lah. Setidaknya kalau misalkan udah masuk final mah Dah, eta lah. saya goreng-goreng lagi kedua gitu. Tapi tetap berharap jadi tetap yang the best lah ya gitu. Betul, Ini targetnya. mudah-mudahan. Berarti target kita sekarang selama 2 bulan ke depan untuk sampai ke tingkat provinsi dan kita mentargetkan be the best gitu ya. Bukan cuman best Ini. team, harapannya best semuanya ya kan pasti ada banyak kategori ya, ada best Betul, betul. team, best coach mungkin, best player juga dari kita. Nah, itu harapannya ya. Targetnya intinya be the best gitu ya. Bukan cuman mengantarkan prestasi buat anak-anak pasti ya. Betul. Tentunya ya anak-anak pun mungkin ada yang ingin mereka banggakan juga ya Betul. dari pesantren mungkin terus jenjang
MTS secara khusus dan secara personal mungkin ke dirinya sendiri. dirinya sendiri atau ke orang tua, keluarga mungkin ya. Betul, Nah, betul. gitu ya, orang tua Bahkan sama kan kayak keluarga. kemarin banyak yang orang tua bahkan sama keluarganya di Ah, bawah oh, ada yang ikut nonton datang juga nonton nonton pas final. pas final. Berarti semifinal belum ya? Dipisah Final semifinal sama final semifinal. kemarin. Betul, Oh, beda hari ya? beda hari, Oh iya, iya beda Sabtu hari. sama Minggu. Sabtu sama Cuman Minggu. ya perjuangannya berat, Nah, Sabtu main 2 kali, Minggu harus main lagi, oh, iya gitu. dalam sehari. Berarti nggak ada rest dulu ya? Nggak ada rest, terus semalamnya kita lumayan dipusingkan karena secara regulasi kalau sekarang ya Ah, di futsal itu terutama jersey itu oh, sangat sangat luar apa biasa. emang? Contoh, Contoh. ketika hari ini saya memakai nomor 9 tidak bisa diganti lagi dengan nomor yang lain. Oh, jadi dari bawaan dari pendaftaran lah ya, Pendaftaran. dari kita proses pendaftarannya misalkan nomor ini Oh, sampai seterusnya harus sampai itu. seterusnya. Termasuk pakai nickname misalkan atau nama asli. Enggak sih kalau itu Oh, nggak biasanya enggak dimasukkan. ya, biasanya Yang nomor penting nomor punggung aja. punggung. Oh iya. Berikutnya ketika warna jersey Oh, hampir mirip, warna nggak boleh. nggak boleh. Nah Kalau ini yang warna sama tapi tone beda boleh nggak? nggak boleh. Oh, nggak boleh. Untuk satu Makanya pertandingan. harus harus terang sama gelap. Oh, gitu. Makanya ini menjadi PR untuk MTS Persis. Bagaimana harus bisa menyiapkan itu Seragam. jersey-nya itu Heeh. Cukup nggak di 2 bulan nih? cukup Berarti nggak? kan persiapan ini kalau misalkan kita ngebedah persiapan selama 2 bulan nih kira-kira apa aja nih selain latihannya? Yang jelas pasti latihan lah ya. Latihannya Iya, iya. rencananya kayak gimana nih latihannya? Yang dibutuhkan lah ya seenggaknya buat ngejar 2 bulan Dua bulan. kita latihan ini. 2 bulan saya kemarin sudah langsung ngobrol sama anak-anak. Kita berarti harus 5 atau 6 hari dalam seminggu. 5 atau 6 hari dalam seminggu. Mirip dengan ketika Liga Santri yang kemarin. Oh, itu ideal atau maksakeun atau minimal? Soalnya kan pasti Idealnya agak begitu. pasti kan ada terbentur sama misalkan bulan Oktober kalau nggak salah kan PTS ya. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi itu 5 atau 6 hari itu ideal, minimal, maksimal atau maksakeun. Maksakeun. Judulnya selalu maksakin. Maksakeunnya apalagi 2 bulan ya namanya juga 2 bulan. Karena kan kalau saya ketika sudah berbicara di lapangan, Ya. anak-anak jangan asal-asalan. Oh iya. Kalau hanya mau numpang daftar saja, Nah, asal ada nama officialnya aja gitu. itunya nama MTS Gagal Persis gitu pasti. Tarogong, ngapain gitu. Ah, buat apa ya? Jadi harus siap dengan segala macamnya. Iya, Kalau betul misalkan sih belum betul. bisa nendang mah jangan dulu. Ah, kalaupun ada juga nggak mungkin dimasukin ke tim Ya inti lah ya. itu. Berarti latihan yang 5 sampai 6 kali seminggu. Ini dari porsi latihan. Betul. Selain itu mungkin Saya sudah mulai persiapannya. ngobrol sama Ustadz Irwan, Ustadz Ropik, Mm, eh, bagaimana persiapan kita ke depannya. Termasuk yang tadi itu, mm, jersey-nya harus seperti apa nih yang disiapkan. mm. Ini sedikit cerita nih, sedikit cerita Berarti dulu. tetek bengek yang harus Heeh. disiapin juga ya, bukan cuma latihan aja. Apa nih? Kenapa saya termotivasi memberikan latihan 5 atau 6 kali dalam seminggu? Karena dulu saya pernah ngariung sama teman-teman Ustadz Irwan, Ustadz Ya. Yasir, Ustadz Lukman, Ustadz Mm, Udin. ya. Di rumahnya Ustadz Udin menjelang kita berbuka puasa, awas loh mereka itu eh support banget Heeh. untuk Persis Tarogong. Bukan hanya MTS-nya. Iya. Bahkan waktu itu kita ngumpul itu merencanakan, membahas tentang kumaha lamun di Persis teh aya akademi futsal. Wah, luar biasa. Ini target jangka panjang ya. Itu Target makanya saya sangat termotivasi bahwa kita bisa. kita bisa. Makanya kita Mm-mm. buktikan dulu lewat prestasinya. Heeh, di Kalau MTS misalkan dulu udah lah ada itunya. kalau misalkan udah ada prestasinya, kita udah sampai segini berarti Iya. metodenya ada, wadah kompetisinya ada, penyaluran bakatnya ada. Mm-mm. Berarti kan ketika semua instrumennya sudah siap, berarti kita harusnya udah bisa jalan ke situ ya, gitu. Dan sedikit bocoran jangan salah. Anak SD penggemar futsal, penggemar main bola di SDIT Persis itu sangat banyak. Wah, banyak ya. Banyak banget. Nah, Makanya kita pernah ngobrolin ngobrolin itu. nah, Bahkan orang-orang dari luar juga pernah ngobrol. Coach, kenapa nggak pernah terpikirkan? Bukan nggak pernah terpikirkan, tapi saya mau ngobrol sama siapa? Ini pesantren, saya iya, bingung gitu ya ngobrolnya sama iya, siapa iya, dulu gitu iya, kan. iya, iya, benar. Yang akan membuka jalan misalkan Nah, begitu. Terus waktu itu kan kita belum punya lapang nih. nah,
latihan anak mau di mana gitu. Ah. Jadi Karena tidak secara mungkin secara fasilitas atau sarana mungkin belum memadai lah ya gitu. Kalau mungkin sekarang bukan cuman ngukur anak-anaknya, bukan cuman ngukur sistemnya. Mungkin kalau sekarang peluangnya ada karena bisa dibuktikan lewat prestasi dan mungkin secara sarana pun sekarang udah mulai siap mungkin ya. insya Allah siap sih. Karena kita punya 2 lapang di atas. Ya. Meskipun lapang di atasnya lapang voli atau basket, Hmm. di bawahnya lapang futsal itu masih bisa dipakai. Seenggaknya buat latihan Bisa, bisa gitu ya. karena saya juga sering pakai eh, ini kita punya satu lapang Ah, yang pakainya 3 jenjang, ya. tapi 3 jenjang kan SD 2 nih, Oh SD ya t sudah. satu 2. Ah. Kita nggak kebagian setiap hari latihan. Oh, Makanya kalau mau pakai latihan di bawah dipakai sama misalkan SDIT atau oh, Mualimin, kita kita yang pakai pakai yang yang atas. atas. Oh, gitu. Jadi Koordinasinya jadi fleksibel lah. begitu fleksibel. Yang Tapi penting bisa latihan, karena bisa kan latihan latihan. nggak harus selalu berbentuk play di lapangan aja Betul, kan ya. Jadi betul, misalkan nggak di lapangan, masih ada menu latihan yang lain buat iya, ngedukung latihan di lapangan ya. betul, betul. Gitu. Wah, luar biasa ini. Wah, jangka panjangnya luar biasa nih, harapannya target. Jadi Luar biasa. mungkin sekarang kita cuma bisa sama-sama berdoa mungkin ya. Eh, proses latihannya bisa lancar ya. Amin, amin. Teman-temannya mungkin bisa latihannya bisa sungguh-sungguh, dijaga utamanya kesehatannya ya. Betul, Ah, betul. apalagi misalkan ada pemain terbaik di sini, oh, kudu dicang-cang ya teman. Jangan Nah, itu sampai satu ya. nih, satu nih. Ada pemancing ini bahasanya nih. Apa? Soalnya tadi ada pemain yang bagus, best player, kudu dicancang, cenah. Nah, Ah, ini yang harus menjadi bahan pertimbangan dari lembaga, hmm. bagaimana kalau kita punya potensi supaya tidak keluar lagi dari sini nih. Nah, Nah, karena itu. itu kan hasil binaan kita, ya kalau misalkan besar untuk orang lain juga Nah, sangat disayangkan itu. lah ya. Jadi bukan cuma dicang-cang secara status mungkin ya, Itu. tapi kan bisa jadi semua halnya ya. Jadi Betul. kesehatannya kita jaga juga, perhatiin cik 2 minggu aja mah gering gitu ya. Masuk nanti sekolahnya nih. Oh iya, Bisa. sekolahnya ya, jenjang Jadi selanjutnya mungkin ya bagaimana lembaga bisa mempertahankan orang ini gitu ya. supaya tetap ada di Tetap sini. ada di sini karena dia setidaknya punya potensi buat mengharumkan nama Nah, itu lembaga. maksudnya. Itu. Ya, karena yang harumnya juga kan pasti lembaga juga ya, Betul. harapannya. Bukan cuman lembaga yang membesarkan dia, dia pun bisa membesarkan lembaga. Itu, betul. Begitu ya, Betul, Bang. feedbacknya ya. Iya, Nah, itu harus berarti. dipikirkan sama Itu lembaga harapan itu. salah satu harapannya juga ya. Artinya ada output dari kegiatan ini. Dari perlombaan atau dari kompetisi itu bukan cuman dampak buat lembaga tapi buat personalnya juga. Ya, luar biasa ini obrolan lah. Seru banget ya, guys. Seru karena saya juga ingin ke depannya meskipun kita berada di pondok pesantren, jadi tidak menutup mata anak-anak itu punya kemampuan, punya kapasitas itu bukan hanya dalam belajar. Iya betul. Ada kemampuan, ada prestasi di Ada situ. prestasi juga. Jadi jangan selalu kita mengharapkan prestasi anak itu ranking 1 Mm-mm. terus dalam akademik, Iya, kita mengabaikan nih potensi yang lain ya. potensi yang lain. Padahal ini juga potensi ini kalau misalkan dibina dengan baik, itu pun bisa sama nilai syiarnya Betul, seperti ilmu akademik mungkin ya. betul, Dari olahraga bisa jadi syiar, jadi dakwah ya, betul. ladang dakwah. Apalagi misalkan di pesantren tentu yang ditularkan, yang didakwahkan bukan cuman eh, nilai-nilai Iya. keilmuannya aja, bisa lewat prestasi yang non akademik juga. Ya, luar biasa. Aduh, nggak kerasa ya ngobrol ternyata cuma sampai 30 menit. Aduh, terima kasih banyak Coach. Ini Oke, sama. dari awal udah nemenin ngobrol ya tentunya. Harapan kita tentunya balik lagi apa yang ditargetkan baik secara personal anak-anaknya, lembaga atau mungkin pesantren ini di kemudian hari bisa tercapai dan tentunya ini bisa sesuai dengan visi misi pesantren sebagai insan yang bisa berakhlakul karimah, tafakufiddin dan bisa menularkan sehingga kita bisa menciptakan miniatur masyarakat Islami Amin, lewat amin, salah satu pintunya mungkin olahraga juga amin. gitu. Ya, sekali lagi Siap. terima kasih. Ini aduh sudah sangat mengganggu Eh, waktunya.
Lain kesempatan mungkin kalau misalkan nanti udah sampai di prestasi yang lebih tinggi, kita ngobrol-ngobrol Amin, lagi siap ya. siap siap. Kayaknya akan lebih seru kalau misalkan anak-anaknya kita Anak-anaknya bawain ya, juga ya, ada ya, kayak gitu. Makanya kita doakan dan kita dukung. supaya anak-anak juga makin semangat. Makin semangat gitu ya. Nanti kita tayangin kasih lihat lah ya. Oh gitu. Suruh nonton gitu Iya, ya. Sekarang betul dukungannya betul. udah semakin wah Nah, gitu. Ya, oke. terima kasih juga buat para penonton yang sudah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Lihatnya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.